Shalom. Berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye kerajaan Allah. Kiranya damai sejahtera sukacita membuat kita tetap semangat untuk mencari kerajaan Allah lebih daripada apapun. Nikmati segala berkat di dalamnya. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang aspek rohani kerajaan Allah. Dalam Lukas 17 ayat 20 sampai ke 37 ini berjudul kedatangan kerajaan Allah. Beberapa ayat akan saya baca. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini menggambarkan tentang kerajaan Allah itu dari aspek rohani, bukan lahiriah. Orang Farisi datang, kemudian menanya, apa tandanya? Saudara, kalau kita suka meminta tanda, itu tidak salah. Tetapi tanda itu lebih rendah daripada nuansa atau atmosfer atau kuasa di balik tanda itu. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Berarti memang dibutuhkan suatu aspek rohani di dalam batin kita untuk memahami tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja. Dan juga tidak dapat diprediksi secara daging. Sebab orang juga bisa akan berkata, lihat, kerajaan Allah itu ada di sini. Kerajaan Allah itu ada di sana. Tapi Yesus memberi suatu tanda yang sangat-sangat luar biasa yang dapat dimengerti secara rohani, yaitu ada di dalam komunitas orang percaya. Seperti udara tidak terlihat tetapi berpengaruh pada setiap kehidupan kita. Demikian kerajaan Allah tidak dapat dipikirkan secara daging atau secara ilmiah atau secara nyata saja. Itu sebabnya Yesus mengatakan juga supaya lebih dalam bahwa Yesus harus menderita secara daging untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Dia ditolak oleh angkatan yang melihat Yesus hadir bahkan sampai pada hari ini. Dia juga ditolak. Saudara, ini membuat bahwa semakin kokoh alasan bahwa aspek rohani daripada kerajaan itu benar-benar lebih penting daripada yang kelihatan. Itu sebabnya kerajaan Allah hanya dapat dipercayai dengan iman. Tidak bisa dengan logika berpikir kita meminta tanda, walaupun itu perlu, walaupun itu penting. Kerajaan Allah hanya dapat diterima secara iman. Pada waktu zaman Nuh, orang sepele, orang menganggap Nuh itu tidak waras. Kemudian pada waktu zaman Lot juga di Sodom dan Gomora, itu juga kedatangan penghukuman, kedatangan api, belerang, hujan, itu tiba-tiba. Meskipun sudah diberitahu, tetapi detiknya tidak diberitahu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita memastikan diri kita ada di dalam kerajaan Allah, meskipun itu tidak terduga secara pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, saudara, di dalam Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43, di sini
perikop ini adalah bicara tentang Yesus disalibkan. Saya baca beberapa ayat untuk kita. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dan di sana Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Kemudian yang luar biasa, saudara, dari perikop ini, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang layak dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini tidak masuk akal, saudara. Ini tidak bisa diterima oleh pertimbangan perasaan kita. Penyamun sekalipun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini merupakan sisi rohani yang tidak bisa diterima oleh perasaan kita, pertimbangan kita, saudara. Yesus disalibkan pada waktu itu. Yang hadir siapa, saudara? Orang banyak melihat dia. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Dia katakan, orang lain diselamatkan, biarlah dia menyelamatkan dirinya. Kemudian saudara, prajurit mengolok-olokkan dia. Tapi penyamun, perhatikan saudara, semuanya tahu. Itu sebabnya kerajaan Allah bukan hanya soal kita tahu ada kerajaan Allah, tapi mengalaminya. Orang banyak datang, pemimpin-pemimpin datang, prajurit-prajurit ada di situ, penyamun-penyamun juga ada. Tetapi beda dengan penyamun yang satu. Penyamun yang satu menghujat dia. Wow, dasar penyamun ya. Tapi penyamun yang satu lagi aneh. Dia berkata, "Hei kamu, jangan menghujat. Kita ini menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita." Tapi dia tidak. Dia orang benar. Dan kemudian dia meminta kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku pada waktu kedatanganmu sebagai raja." Penyamun pun tahu bahwa Yesus adalah raja. Tetapi dia mohon sesuatu, "Ingatlah akan aku." Kemudian itu bicara soal, "Aku mengenal engkau." Bukan hanya tahu bahwa aku mempercayaimu. Dan seketika itu juga Yesus mengatakan kepada penyamun itu. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dahsyat, saudara. Penyamun pun kalau mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, menerima kehidupan di Firdaus. Haleluya. Ini tidak masuk akal. Tidak bisa diterima dengan akal, pikiran maupun pertimbangan perasaan manusia. Tidak bisa. Kerajaan surga bukan hanya soal perasaan, pikiran, dan kehendak yang indah, tapi soal mengalami. Bukan soal tahu, tetapi mengenal dan kemudian menikmati kehidupan bersama Yesus. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Dalam perikop ini keseluruhan adalah dari ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-21. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini jelas sekali menggambarkan kepada kita bahwa Yesus berbicara dengan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, datang pada malam hari, menyebut Yesus sebagai rabi, mengakui tanda-tanda yang dibuat Yesus tidak mungkin tanpa Allah yang menyertainya. Tetapi Nikodemus tidak mengerti apa itu sisi rohani daripada kerajaan Allah. Dalam ayat 3 dikatakan bahwa Yesus menjelaskan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak bisa, apalagi menikmatinya, saudara. Dan kemudian Nikodemus menjawab, "Bagaimana mungkin saya bisa lahir kembali? Apakah saya bisa dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu saya, lalu kemudian saya dilahirkan lagi?" Wow, ini pemikiran mungkin dulunya cita-cita dari Nikodemus ini adalah jadi spesialis objin, saudara, ya, kebidanan. Kemudian saudara, Yesus menjawab dengan jelas bahwa dari air dan roh harus dilahirkan kembali, dan tidak mengerti juga, saudara, sampai pada akhirnya Nikodemus, kita tahu bahwa pada akhirnya dia menguburkan Yesus. Itu artinya perjalanan kehidupan Nikodemus untuk mempercayai secara roh itu terus menerus. Artinya Bapak Ibu apa? Yesus mengatakan dalam bagian ini bahwa dia harus ditinggikan, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi manusia tetap menolak dia. Itulah sampai hari ini penyakit yang ada pada daging manusia, menolak Yesus dan kemudian tidak mempercayai Yesus. Oleh sebab kenapa? Karena manusia tidak mungkin menerima keselamatan tanpa mengerti secara rohani. Oleh karena itu saudara, jika saudara hari ini belum mengerti, maka sama seperti Nikodemus bertanya kepada Yesus, menelusuri lebih jauh, sampai pada akhirnya kita lihat buah terbaik daripada Nikodemus adalah dia ikut bersama dengan Yusuf dari Arimatia menguburkan Yesus di dalam Yohanes 19. Demikian saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa aspek kerajaan Allah itu adalah secara rohani. Kita tidak bisa menerimanya dengan akal pikiran kita. Kita tidak bisa menerimanya dengan pertimbangan perasaan kita, karena penyamun pun bisa masuk seketika itu juga bersama-sama dengan Yesus dalam Firdaus. Dan kemudian meskipun Nikodemus pemikir yang luar biasa, dia juga harus pertimbangkan dia sebagai pemimpin agama Yahudi. Dia pertimbangkan juga apa nanti kata masyarakat umum. Tapi pada akhirnya perlahan demi perlahan Nikodemus menerima aspek rohani daripada kerajaan Allah. Kita semua dapat mengalaminya dan kita semua memiliki kesempatan yang sama. Amin. Bapa Surgawi, berikan kepada kami kerinduan yang amat sangat untuk mengerti, memahami kerajaan-Mu secara rohani. Taruhlah di batin kami Tuhan, sehingga kami mengerti bukan saja dengan akal pikiran kami, dengan pertimbangan perasaan kami, dengan kehendak manusia daging kami,
tapi roh kami benar-benar percaya. Seperti Nikodemus, seperti penyamun itu, seperti orang-orang yang akhirnya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, demikianlah kami akan menerima kerajaan Allah. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.